Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kota Surabaya tahun 2021-2022. Kali ini kita akan ulas berkenaan dengan ketentuan SKDK atau Surat Keterangan Domisili Khusus terkait dengan PPDB SMP Negeri di Kota Surabaya. Ini tentu banyak pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan surat keterangan domisili. Nanti ketentuan-ketentuannya seperti apa. Mudah-mudahan informasi ini bisa cukup membantu. Silahkan disimak. Oke, sekarang di browser kalian, misalkan di sini menggunakan Google Chrome ya, kita double klik. Setelah itu di mesin pencarian nanti ketik PPDB SMP Negeri Kota Surabaya. Ini sudah tampil di atas. Kalau sudah, kita enter, maka di portal yang bagian atas ini PPDB SMP Surabaya 2021 silahkan diklik ya. Oke, setelah itu kita sudah ada di laman di PPDB Surabaya 2021. Kita ke panduan PPDB ya. Nanti kita akan ulas berkenaan dengan ketentuan surat keterangan domisili khusus ya. Ini tentu banyak sekali pertanyaan berkenaan dengan surat keterangan domisili ya. Nah, berikut ketentuannya dan ulasannya ya. Yang pertama, dalam hal KK atau kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan SKDK atau Surat Keterangan Domisili Khusus untuk PPDB yang diterbitkan RT, diketahui oleh RW, dan dicatatkan di kantor kelurahan setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili bersama orang tua paling singkat 1 tahun. Jadi di sini yang menjadi catatan khususnya adalah bahwa kalau KK tidak dimiliki dan calon peserta didik telah berdomisili bersama orang tua paling singkat 1 tahun, maka bisa mengurus SKDK. Jalurnya gimana? Jalurnya diterbitkan oleh RT, diketahui RW, dan dicatatkan di kantor kelurahan. Nah, pertanyaannya adalah keadaan tertentu yang dimaksud itu bila yang pertama adalah karena bencana alam dan atau bencana sosial. Tentu mungkin di tempat asalnya ya. Oke, berikutnya dalam penerbitan SKDK ya wajib dilampiri dengan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, surat pernyataan persaksian dari 2 orang yang bukan merupakan keluarga calon peserta didik baru yang menyatakan calon peserta didik baru yang bersangkutan bertempat tinggal sesuai dengan alamat pada SKDK paling singkat 1 tahun sebelum diterbitkannya SKDK. Jadi tentu ini bisa dipersaksikan oleh tetangga sewilayah misalkan ya, yang bukan anggota keluarga calon peserta didik baru. Yang B, dalam hal calon peserta didik baru bertempat tinggal dengan wali, maka wali wajib membuat surat pernyataan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan telah tinggal bersama wali paling singkat 1 tahun sebelum diterbitkan SKDK. Jadi kalau tidak tinggal dengan orang tuanya sendiri tapi tinggal dengan wali, maka wali wajib ya membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon peserta didik baru telah tinggal bersama wali paling singkat 1 tahun sebelum diterbitkannya SKDK. Ini yang penting. Yang C, dalam hal calon peserta didik baru jalur zonasi ya, jalur zonasi itu berarti berdasarkan tempat tinggal ya, mendaftar menggunakan SKDK, maka calon peserta didik baru harus melampirkan surat pernyataan penetapan keadaan bencana yang menjadi asal dari keluarnya SKDK.
Jadi ini dikhususkan ya bagi yang mendaftar di jalur zonasi, maka nanti SKDK-nya harus dilampiri dengan surat pernyataan penetapan keadaan bencana ya. Kalau di luar jalur zonasi berarti cukup A sampai B ya. Oke. Dalam hal surat pernyataan yang telah dibuat terbukti tidak benar, maka yang membuat pernyataan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila di kemudian hari diketahui SKDK yang diterbitkan tidak benar, maka peserta didik dikenai sanksi dikeluarkan dari sekolah. Nah, tentu ini sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi ya, melawan hukum ya. Artinya mengada-ada itu akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan peserta didik bisa dikenai sanksi dikeluarkan dari sekolah. Mudah-mudahan aturan ini bisa dipenuhi sebagaimana memang kondisi yang sebenar-benarnya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan informasi ini cukup membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.